Tips renovasi kamar mandi. Jika Anda awam soal bangun-membangun dan desain, tetapi Anda mau merenovasi kamar mandi Anda, ini ada beberapa tips yang bisa Anda gunakan. 1. Sudah pasti siapkan dana berapa, nanti kita urai. 2. Cari gambar foto kamar mandi yang Anda inginkan hasilnya sebagai referensi yang disesuaikan dengan ukuran kamar mandi Anda. 3. Setelah dana dan referensi, ada beberapa pertimbangan berikutnya. Pertimbangkan pemipaan, seperti sirkulasi air bersih dan kotor. Mumpung nanti dibongkar, sekalian Anda perhatikan jalur air bersih, air kotor, dan saluran ke septic tank. Ini jika Anda tidak tinggal di apartemen. Jika Anda mau menggunakan air panas, maka siapkan juga pemipaannya. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk pemipaan? Selain jalur air bersih dan air kotor, di mana air bersih bisa berasal dari langganan pump atau air tanah dengan tangki air, baik tangki bawah tanah, ground tank, atau tangki atas, sering disebut dengan toren. Khusus untuk pemakaian toren, harus diperhatikan ukuran pipa agar sirkulasi air merata, jangan sampai ketika keran dibuka bersama, tekanan airnya berbeda, yang lebih jauh dari toren alirannya kecil. Pertimbangkan material. Material untuk lantai dan dinding umumnya menggunakan material keramik atau batu. Hati-hati dengan pemilihan motif keramik pada dinding, bisa jadi akan memperlama waktu pelaksanaan. Jika ada bagian dinding yang akan dicat termasuk plafon, maka cari cat yang tahan air. Pemilihan pintu juga sebaiknya yang tahan air. Material yang harus diperhatikan adalah pemasangan keramik atau batu, baik sebagai dinding maupun lantai. Ukuran keramik yang besar dan polos tanpa motif bisa mempercepat pemasangan. Begitu juga dengan pemakaian batu, harus diperhatikan teksturnya. Untuk pemasangan keramik ada istilahnya rata salah satu sisi, rata kanan atau rata kiri, atau dimulai dari tengah. Ini juga perlu diperhatikan supaya jangan sampai mengorbankan potongan keramik. Jangan lupa tentukan dari awal titik-titik kran, titik stop kontak, dan titik buangan air pada lantai, agar tidak membongkar keramik jika salah posisi. Kemudian gunakan cat yang tahan air jika ada bagian dinding yang harus dicat. Untuk material yang umum seperti pasir, semen, batu bata, atau bata ringan, jika dibutuhkan, Anda bisa diskusikan dengan tukang. Perlu juga kayu untuk membuat tangga atau steger. Material yang umum ini baiknya beli saja di toko material terdekat. Anda bisa membandingkan antara toko-toko material yang ada. Pertimbangkan peralatan dan perlengkapan sanitasi, seperti pemilihan kloset, shower, keran, wastafel, dan lainnya. Hati-hati dalam pemilihan kloset, duduk, karena beda merek, beda tipe, akan beda posisi dan ukuran lubang pembuangannya. Juga siapkan perintilan seperti tempat sabun, rak untuk botol-botol shampoo dan lainnya, gantungan handuk dan pakaian. Jangan sampai nanti harus bongkar keramik untuk memasangnya. Perhatikan sirkulasi udara. Usahakan udara dalam kamar mandi dapat bersirkulasi dengan baik. Apabila posisi kamar mandi bersebelahan dengan ruang luar, eksterior, seperti taman, maka sebaiknya buat jendela atas, bovenlight, yang bisa dibuka tutup, dengan kaca buram agar lebih aman, jika tidak gunakan exhaust pada plafon. Perhatikan pencahayaan yang cukup. Pertimbangkan posisi dan model lampu, posisi saklar, dan stop kontak. Posisi stop kontak harus aman supaya tidak membahayakan pengguna. Posisi saklar dan stop kontak harus sudah fix di awal ketika dinding belum dipasang keramik atau dicat. Apabila bisa memanfaatkan pencahayaan alami, akan lebih baik, seperti pembuatan bovenlight tadi. Dan yang terakhir, diskusikan dengan ahlinya atau profesional. Pilihlah kontraktor atau tukang yang berpengalaman, tanyakan pengalaman, harga jasanya, dan berapa lama dia bisa menyelesaikan. Terima kasih karena sudah mampir. Bantu kami dengan mengklik tombol like dan subscribe, agar kami bisa menyuguhkan video-video tips lainnya.